Halo adik-adik, hari ini kita belajar tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sebab-sebab kebakaran yaitu faktor pertama disebabkan oleh faktor manusia karena kurangnya pengetahuan tentang prinsip dasar pencegahan kebakaran dan peledakan, menempatkan barang yang mudah terbakar tanpa menghiraukan norma-norma pencegahan kebakaran, kurangnya disiplin dan rasa tanggung jawab, adanya unsur kesengajaan, kurangnya pengawasan terhadap kegiatan pekerja, dan sistem atau prosedur kerja tidak diterapkan dengan baik. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor teknis, seperti tenaga listrik. Misalnya, arus pendek dapat menimbulkan panas atau bunga api yang apabila bertemu komponen yang lainnya dapat menimbulkan kebakaran. Selanjutnya, ada proses kimia. Misal pada saat pengangkutan bahan-bahan kimia berbahaya, seperti chemical handling tanpa memperhatikan SOP atau standar operasional prosedur. Selanjutnya ada proses fisik atau mekanis yang dapat menimbulkan panas ataupun bunga api. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah faktor alam, seperti petir, gunung meletus, dan lain-lain. Klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran menurut Kemenaker 186-Men-1999 yaitu yang pertama bahaya kebakaran ringan seperti tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepas panas rendah sehingga menjalarnya api juga lambat seperti ruang perkantoran, gedung pendidikan, dan tempat ibadah. Selanjutnya yang kedua adalah bahaya kebakaran sedang 1, yaitu seperti tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan tidak lebih dari 2,5 meter, dan apabila terjadi kebakaran, melepas panas sedang sehingga menjalarnya api juga sedang, seperti pabrik roti, pabrik minuman, dan pabrik pengalengan. Selanjutnya yang ketiga adalah bahaya kebakaran sedang 2, yaitu tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan tidak lebih dari 4 meter, dan apabila terjadi kebakaran melepas panas sedang sehingga menjalarnya api juga sedang, seperti percetakan, pabrik tembakau, dan pabrik barang kulit. Selanjutnya, bahaya kebakaran sedang 3, seperti tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi. Apabila terjadi kebakaran, melepas panas tinggi sehingga menjalarnya api cepat seperti pabrik barang plastik, pabrik lilin, dan pabrik ban. Selanjutnya, bahaya kebakaran tinggi, seperti tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menyimpan bahan cair, serat atau bahan lainnya, dan apabila terjadi kebakaran, api cepat membesar dengan melepas panas tinggi sehingga menjalarnya api cepat, seperti pabrik cat, pabrik kembang api, pabrik korek api, pemintalan benang atau kain. Aspek normatif merupakan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk mencegah bahaya kebakaran yang biasanya berupa hal-hal normal yang harus dipenuhi untuk mencegah kebakaran, seperti adanya sistem proteksi kebakaran, tersedianya pintu darurat, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek administratif. Aspek-aspek yang ada di sini berhubungan erat dengan komitmen pihak manajemen perusahaan untuk peduli terhadap pencegahan bahaya kebakaran dalam perusahaan, seperti penyediaan tenaga ahli khusus pengawas kebakaran dan perlengkapannya. Selanjutnya, aspek teknis. Aspek teknis di sini merupakan aspek yang sangat penting, karena aspek ini berkaitan erat dengan cara penggunaan sarana proteksi yang ada dalam perusahaan, sehingga untuk menggunakannya dengan cara yang benar dan sesuai dengan prosedur. Diperlukan juga pelatihan-pelatihan khusus bagi petugas proteksi kebakaran dalam suatu perusahaan.
Penanggulangan bahaya kebakaran, atau bisa disebut juga SER, Self Emergency Response, adalah suatu teknik pemadam kebakaran dengan cara memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia seperti hidran, APAR, sprinkler, dan lain-lain. Jika sarana dan prasarana ini tidak tersedia atau kurang memadai, maka terkadang kebakaran akan sulit ditanggulangi. Selanjutnya, CER atau Community Emergency Response adalah suatu teknik pemadam kebakaran dengan cara meminta bantuan kepada masyarakat sekitar dan juga kepada Departemen Pemadam Kebakaran. Hal ini sering dilakukan karena pada bangunan yang terbakar tidak memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang memadai. Selanjutnya, CER. Community Emergency Response ini terkadang mendapat hambatan seperti keterlambatan, akses masuk yang sempit, sehingga truk pemadam kebakaran tidak dapat masuk dan kurangnya ketersediaan air pada lokasi kebakaran, sehingga truk pemadam kebakaran harus bolak-balik ke lokasi kebakaran untuk mengambil air. Nah, itu tadi ya sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bye-bye.